ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-111 110 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang kemurahannya, kemudahannya, ampunannya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, barang siapa yang melakukan kejelekan, dosa besar ataupun dosa kecil, aw yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima, kemudian dia istighfar, minta ampun, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setiap orang akan melakukan perbuatan maksiat dan dosa, sedikit atau banyak dia akan melakukannya. Maka barang siapa yang melakukan dosa, kemudian setiap selesai dia melakukan dosa itu, ada rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, ada penyesalan pada dirinya, ada tobat dan istighfar yang dia ucapkan, ada azm, dan banyak dari kebiasaan hidupnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini yurja lahu taufiq, masih diharapkan untuknya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berikutnya tetap dia terjerumus, dia melakukan maksiat itu karena memang dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Baik. Bukan memandang enteng. Baik. Tapi dia terkalahkan pada saat itu. Sehingga begitu selesai dia melakukannya, ada muncul rasa penyesalan, rasa takut, ada khawatir akan akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi kalau ada orang melakukan maksiat dan dosa, meremehkannya, kemudian tidak ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak menyesal, maka jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang orang melakukan perbuatan maksiat, dia bangga dengan maksiat itu, wala haula quwata illa billah. Bahkan tercatat dia sebagai mujahir, orang yang terang-terangan melakukan maksiat, mempertontonkan kemaksiatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, barang siapa yang berlaku dosa, maksiat, menzalimi dirinya sendiri, karena apa yang ada pada kita semua hak Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jasad kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bermaksiat, maka kita menzalimi. Tsumma yastaghfirullah, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali inabah, menyesali perbuatan yang dilakukan, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kemudian Allah mempertegas setelahnya, wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Barang siapa yang melakukan dosa besar atau kecil, maka kejelekan dari dosa itu akan menimpa dirinya sendiri. Baik. Dia sendiri yang akan memikulnya. Beban itu yang akan dia bawa nanti di hari kiamat. Kasb, usaha upaya dia, namanya kasbuhu, usahanya dia, upayanya dia. Baik. Wa may yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi. Dia lakukan itu ya kejelekan dan keburukannya atas dia. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akibat atau hakikat dari segala sesuatunya. Hakima, Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun, ayat Maha bijaksana. Jadi setiap orang akan memikul dan membawa dosa masing-masing. Yahmiluna auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Dia sendiri memikul penuh dosa-dosa yang pernah dia lakukan di hari kiamat nanti. Baik. Dan tidak akan ada seorang pun yang mau memikulkan dosanya, membawa dosanya, tidak ada. Allah telah menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Tidak akan ada yang mau, walaupun nanti di hari akhirat dia ketemu dengan orang yang dulunya di dunia sangat mencintainya, mengasihinya, senantiasa membelanya, tapi di hari akhirat tidak ada lagi ada orang yang mau. Semua sibuk dengan diri masing-masing. Wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'a. Barang siapa yang melakukan kejelekan, khati'ah, barakallahu fikum, maksiat dan dosa, thumma yarmi bihi bari'a, kemudian dia limpahkan ke orang lain bahwa si fulan sebagai pelakunya. Baik, dia mencuri, kemudian dia menuduh orang lain mencuri. Dia membunuh dan dia menyuruh, dia menuduh orang lain sebagai pembunuhnya. Dia menuding orang lain. Dan di dunia ini kehidupan kita banyak yang seperti ini. Baik. Membuat kambing hitam istilahnya. Dia sebagai pelakunya kemudian dilimpahkan ke orang lain. Mungkin di dunia bisa dia lakukan itu, dan orang pun menuding orang yang tertuduh tersebut sebagai pelakunya, pelaku pembunuhan, pelaku pemerkosaan, pelaku penganiayaan, pelaku dari perampokan dan seterusnya. Mungkin dia terselamatkan di dunia ini. Akhirnya orang lain yang tertuduh, bahkan orang lain yang dikenai hukuman. Baik, yang dikenai hukuman. Tapi di hari akhirat tidak akan ada seorang pun yang bisa, barakallahu fikum, lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah, karena Allah Maha mengetahui hakikat segala sesuatu. Mungkin di dunia ini banyak orang lihai. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarum wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum alhanu bi hujjati min ba'd fa'aqdi lahu bihaqqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama qata'tu lahu qita'atan minan nar."
Sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian. Boleh jadi ada dua orang bertikai datang kepadaku, dan mungkin salah satu di antara keduanya lebih hebat dalam mengutarakan argumennya, hujah-hujahnya, sehingga boleh jadi dengan itu aku memberikan untuknya apa yang merupakan hak saudaranya, bukan hak dia, bukan milik dia, tapi karena hebat jago dia meyakinkan sehingga dia yang diberi, padahal bukan hak milik dia. Maka barang siapa yang aku tetapkan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka jangan pernah dia mengambilnya, karena sesungguhnya itu adalah potongan dari potongan-potongan api neraka. Terserah dia, kalau dia mau ngambil maka itulah yang akan dia dapatkan. Dia memaksa diri untuk tetap mengambilnya, masa bodoh. Pokoknya dia senang pada saat itu. Subhanallah. Dalam kisah itu dua orang sahabat tersebut menangis sambil menyerahkan semuanya untuk saudaranya. Hakku untuk saudaraku. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu yang kalian katakan berdua, silahkan kalian bagi dua itu barang. Barakallahu fiikum. Barang siapa menuduh orang lain, barakallahu fiikum, ini kan ada makar dari rekayasa, lain sebagai pelakunya, kemudian yang dituduh lain. Maka Allah mengatakan, wa may yaksib itsman wa may yaksib khati'atan aw itsman tsumma yarmi bihi bari'a. Kemudian dia sandarkan, ditumpukan, dilimpahkan kepada orang lain yang bukan dia sebagai pelakunya. Baik, subhanallah. Banyak orang yang barakallahu fikum dihukum padahal bukan dia sebagai pelaku. Baik. Faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina. Orang yang melakukan perbuatan ini menuduh orang lain sebagai pelaku padahal bukan, sehingga dia dijatuhi hukuman, bahkan ada di penjara, bahkan puluhan tahun di penjara dia padahal bukan dia sebagai pembunuhnya. Atau di barakallahu fikum, atau di kisas. Kalau mungkin sekarang ini hukum-hukuman had atau kisas tidaklah diberlakukan kecuali di beberapa daerah. Di tempat yang lain akhirnya dipenjarakan. Barakallahu fikum. Bertahun-tahun dia, habis umurnya hanya di penjara. Padahal dia bukan pelaku pembunuhan tersebut. Bukan dia pelaku perampokan tersebut. Al-muhim dia yang dituduh. Nah, barang siapa yang menuduh dan melimpahkan kesalahan ke orang yang tidak melakukan kesalahan, maka ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Sungguh dia telah menanggung kedustaan dan dosa yang sangat-sangat jelas. Subhanallah. Intinya bahwa ketika seorang berlaku dosa dan maksiat dan masih ada rasa takut, masih ada rasa penyesalan, ada khawatir jangan sampai Allah SWT mengadabnya, kemudian kesehariannya masih dia melakukan lebih banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini masih sangat besar harapan untuk diberi taufik untuk senantiasa istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang memandang enteng dan tidak menganggap masalah dia melakukan perbuatan maksiat, maka inilah yang kita justru khawatirkan. Terus menerus melakukan maksiat itu tanpa ada rasa sedikit pun risih, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Wallahul musta'an. Jauh dia dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.